أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bacakan satu di antara hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini terkait dengan keutamaan dari Imam Husain alaihissalam berdasarkan pada buku Mizanul Hikmah. Rasulullah SAW menyampaikan pada kita, man ahabba an yanzura ila ahabbi ahlil ardi ila ahlis samai falyanzura ilal Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin melihat penduduk bumi yang paling dicintai dan oleh penduduk langit, jadi ada penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit, hendaknya dia melihat Al-Husain alaihissalam. Dalam hal ini kita mendengar atau juga menyimak dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kalau kita ingin melihat penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit, hendaknya dia melihat Al-Husain alaihissalam. Siapa penduduk bumi? Iya, yang paling dicintai. Tadi kita disebutkan bahwa Al-Husain alaihissalam. Siapa itu Al-Husain? Al-Husain adalah cucu Rasulullah SAW, putra dari Sayyidah Fatimah Zahra, dan putra dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang dimaksud dengan penduduk langit itu siapa? Kita ketahui bahwa penduduk langit adalah para malaikat dalam hal ini. Mungkin para arwah dan sebagainya. Jadi mereka-mereka lah yang kemudian mencintai Al-Husain. Kita hanya membaca teks-teks seperti tadi ya, teks yang di buku hadis, buku sejarah dan sebagainya terkait dengan Al-Husain alaihissalam itu. Nah, sebetulnya melihatnya itu dalam konteks membaca, menelaah, menerima informasi. Itu melihat dalam pengertian menelaah, memikirkan, mengkaji dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin mengambil teladan, mengambil atau juga mengikuti pola dari para penduduk langit, maka kita seharusnya melihat Al-Husain, melihat dalam hal ini atau membaca, mengkaji, mengambil inspirasi, bahkan mengamalkan teladan-teladan dari Al-Husain alaihissalam. Satu di antaranya adalah kesabaran, satu di antaranya adalah dari Al-Husain itu adalah keberanian untuk menentang kezaliman, bahkan keberanian untuk mengambil syahadat sebagai jalan terakhir demi tercapainya tujuan tegaknya agama Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Islam. Masih dari buku Ensiklopedia Mizanul Hikmah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi pernah menyampaikan kepada Ubay, demi Tuhan yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, sesungguhnya kedudukan Husain bin Ali di langit lebih besar ketimbang kedudukannya di bumi. Di sebelah kanan arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala benar-benar tertulis kalimat yang berbunyi, Al-Husain adalah pelita petunjuk, bahtera keselamatan, imam yang tidak lemah, kemuliaan, kebanggaan, panji dan perbendaharaan. Jadi dari sini kita ketahui dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Husain itu pelita petunjuk, bahtera keselamatan. Jadi kalau kita masuk menjadi golongan meneladani itu menjadi selamat. Imam yang tidak lemah karena memang heroik, berani, syahid, terus juga dia mulia-mulia karena keakhlaknya, bangga karena beliau sebagai nasab yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, panji sebagai kekuatan perbendaharaan. Dalam arti di sini mungkin maknanya adalah ilmu pengetahuan. Nah, di sini adalah bahwa Imam Husain meriwayatkan suatu ketika menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di samping itu ada Ibnu Abi Ka'ab.
Kemudian beliau berkata kepadaku, jadi selamat datang wahai Abu Abdillah, wahai penghias langit dan bumi. Ini luar biasa ya, penghias langit dan bumi seperti yang tadi disebutkan dalam hadis itu. Ibnu Abi Ka'ab itu bertanya, bagaimana mungkin wahai Rasulullah ada orang selain engkau yang menjadi penghias langit dan bumi? Nah, jadi yang mengatakan tadi bahwa eh, Abu Abdillah adalah penghias langit dan bumi adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ubay bin Ka'ab eh, bertanya, bagaimana mungkin ada orang yang kedudukannya seperti engkau ya Rasulullah SAW. Nah, mungkin bedanya dari aspek wahyu ya. Kalau baginda dapat wahyu, kalau Imam Hussein mungkin karena akhlak, karena nasab yang tersambung, jadi ada gen positif, gen akhlak yang karakter yang menempel dan juga kesucian ya. Dari sana kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Ubay, demi Tuhan yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, sesungguhnya kedudukan Husain bin Ali di langit lebih besar ketimbang kedudukannya di bumi. Di sebelah kanan arash benar-benar tertulis kalimat yang berbunyi, Al-Husain adalah pelita petunjuk, bahtera keselamatan, imam yang tidak lemah, kemuliaan, kebanggaan, panji, dan pembendaraan. Jadi dari sini, kenapa Rasulullah SAW mengatakan, menyebutkan bahwa Al-Husain sebagai pekias langit dan bumi, karena kedudukannya telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di langit, bahwa ada kalimat yang tertulis seperti tadi, sebagai pelita petunjuk, sebagai bahtera keselamatan, imam yang tidak lemah, mulia, kebanggaan, panji, dan perbendaharaan. Dan kita tahu bahwa kedudukan Al-Husain luar biasa. Satu di antaranya dalam hadis disebutkan, syababi ahlil jannah. Wah, pemuda yang penghulu pemuda oleh surga ya. Dari riwayatkan dari Imam Husain alaihissalam di antara ucapannya di hari Asyura ini terkait dengan 10 Muharram, ketahuilah sesungguhnya anak haram putra dari anak haram, yaitu siapa? Yazid bin Muawiyah, telah menetapkan bagiku satu di antara dua pilihan, yaitu antara menghunus pedang dan kehinaan, itu baiat, antara baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Semoga kami dijauhkan dari kehinaan. Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman tidak menghendaki itu terjadi menimpa kami. Jadi tawaran pada peristiwa Asura itu, tawaran dari Yazid bin Muawiyah sebagai penguasa kepada Imam Hussein itu ada dua, yaitu berperang, mengurus pedang, atau baiat kepada Yazid, tunduk patuh pada Yazid. Tapi Imam Hussein kita ketahui tidak memilih baiat, tapi beliau memilih melawan, memilih menentang kezaliman, dan terbukti bahwa kelompok Muawiyah, kelompok Yazid bin Muawiyah atau penguasa memang orientasinya kekuasaan, orientasinya harta, orientasinya legitimasi, bahwa harus diakui oleh semua orang bahwa dia adalah sang penguasa. Tapi ternyata mengambil legitimasi dari Al-Husain, legitimasi kesucian disahkan oleh seorang agamawan misalkan, itu tidak didapatkan oleh dia. Bahkan Imam Hussein tidak rela memberikan pengesahan kepada, memberikan baiat, lebih baik berkalang tanah, dalam hal ini syahid di Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.